Yahya Sinwar minta damai tadi ya, saudara. Yahya Sinwar di luar dugaan ketika dia kelihatannya gahar begitu, ini Yahya Sinwar bakal perang nih. Nggak taunya terakhir rumahnya dibom, dia minta damai. Tapi damainya lucu, saudara. Istilahnya suruh minggir dulu, baru sandranya dilepaskan. Ini aneh, saudara. Padahal Israel bilang, sandra dilepas, pasti damai. Karena Israel tidak bertujuan untuk membunuhin orang-orang. Sandra dilepas, pasti damai, saudara. Jadi yang ini jelas tidak akan disetujui. Tadi ya bilang ya, mengapa perjanjian damai itu harus sandra dilepas dulu? Sebab kalau Israel pergi dulu, sandranya nggak dilepas, itu nanti jadi panjang. Itu memang targetnya Hamas itu begitu. Supaya mereka pegang sandra, Israelnya pergi. Terus mereka bisa ngacak-ngacak di situ, terus mereka bikin ruwet lagi. Dan karena setiap terjadi perjanjian damai, bukan Israel yang memulai perang, selalu Hamas yang memulai perang dari awal ya. Luar biasa tema kita konsultasi hukum, tapi kita masih tetap update Israel ya. Nanti yang Anda ingin konsultasi hukum, konsultasi masalah apa namanya ya hukum perdata pidana bisa langsung ya, langsung raise hand ya. Kemarin Senin kemarin kita libur ya, karena kemarin saya juga lagi di jalan. Hari ini juga kita masih ngurus masalah Christian Centrum kita di Den Haag, kita lagi urus semua. Mudah-mudahan selesai dalam bulan ini ya. Ya, Yahya Sinwar minta damai tadi ya, saudara. Yahya Sinwar di luar dugaan ketika dia kelihatannya gahar begitu, ini Yahya Sinwar bakal perang nih. Nggak taunya terakhir rumahnya dibom, dia minta damai. Tapi damainya lucu, saudara. Istilahnya suruh minggir dulu, baru sandranya dilepaskan. Ini aneh, saudara. Padahal Israel bilang, sandra dilepas, pasti damai. Karena Israel tidak bertujuan untuk membunuhin orang-orang. Sandra dilepas, pasti damai, saudara. Jadi yang ini jelas tidak akan disetujui. Tadi ya bilang ya, mengapa perjanjian damai itu harus sandra dilepas dulu? Sebab kalau Israel pergi dulu, sandranya nggak dilepas, itu nanti jadi panjang. Itu memang targetnya Hamas itu begitu. Supaya mereka pegang sandra, Israelnya pergi. Terus mereka bisa ngacak-ngacak di situ, terus mereka bikin ruwet lagi. Dan karena setiap terjadi perjanjian damai, bukan Israel yang memulai perang, selalu Hamas yang memulai perang dari awal ya. Intifada 1, Intifada 2, ya, terus operasi apa namanya? Macam-macam itu yang kemarin tahun 2020 kemarin itu ya. Termasuk yang sekarang, selalu Hamas dulu yang memulai. Tahun 2022 saya ada di Israel, Hamas yang mulai perang, lalu perjanjian damai. Perjanjian damai, Hamas lagi saudara yang mulai perang itu ya. Jadi selalu Hamas yang protection edge ya, operation protection edge itu ya, yang dulu yang heboh sekali itu ya. Selalu Hamas yang memulai saudara. Jadi sebenarnya makanya tadi saya bilang jangan mau ditipu, jangan mau terjebak. Jadi tuduhannya Indonesia bahwa Israel yang tidak mau damai salah. Israel selalu damai, mau siapa yang mau perang, saudara, capek saudara saya. Nggak ada orang mau perang. Tapi ketika damai, selalu Hamas memulai lempar roket tiap hari. Ternyata yang roket yang dilemparkan itu bukan cuma 32.000, 150.000 roket loh saudara. Dilempar ke Israel kan cupluk ini ya, ini orang compong ini ya. Si orang Hamas ya ini sama termasuk pemerintah Indonesia. Nah, orang tiap hari dikirimin roket sampai ratusan ribu begitu, kamu diem aja kan goblok kamu. Kamu tiap hari rumahnya dilemparin pakai batu itu sama tetanggamu. Saya penuh kasih saudara, tapi kalau tiap hari rumah saya dilempar pakai batu saudara, tak parani pasti. Tak parani, ndak urusan tak parani. Mau kamu jenderal sekalian tak parani saudara, mau kamu siapa tak parani, ndak urusan. Ya apalagi kalau sampai nyulik sampai macam-macam, satroni ya. Kan goblok ini pemerintah Indonesia kadang-kadang memang ya maklum ya, negara kere ya kita maklum lah saudara ya. Jangan banyak protes lah. Ya kalau bangun pendidikan ya kita ngerti lah gimana lah. Kalau saudara bau-bau pesantren gitu ya puyang. Nah kita juga hari ini ada banyak sekali update berita saudara ya. Kemarin ada penutupan lagi ya, penutupan rumah ibadah lagi. Dan ada banyak sekali kasus-kasus ya di Indonesia ini yang ya kadrun-kadrun ini memang gila ya saudara ya. Ditambah lagi dengan FKUP, kemarin kita sudah bahas ya minggu lalu, bagaimana Maruf Amin menolak
untuk eh, bertanggung jawab atas penutupan gereja. Mereka menyalahkan FKUB. Jadi mereka mau supaya FKUB-nya tetap ada, ya. Sementara Gus Yakut yang sudah membuat peraturan bahwa tidak perlu FKUB, hanya cukup dari Kementerian Agama, ditolak, ya, saudara ya. Ya, mungkin Anda yang mau mulai, boleh ya, Anda yang mau mulai untuk berkomentar dan untuk memulai diskusi. Sebentar, ini kroni-kroni sudah nih. Ini Pak Teddy kemana Pak Teddy nih ya? Oh, belum masuk ini Pak Teddy. Nah, ini Pak Yonatan sudah jadi. Shalom Pak Yonatan. Sudah jadi co-host ya. Ya, shalom Pastor. Halo Mbak Yonatan. Kemarin itu kita sama Pak Adi sudah membahas tentang ini ya, kalau order barang, tapi rame ya, seru ya kemarin sama Pak Adi ya, order barang sampai orang pada komplain, kok jadinya kok ini, nggak ada cerita Israelnya, ceritanya order barang. Iya, kalau order barang nggak dikirim, dilaporin polisi, lalu barangnya baru dikirim. Apakah tetap pidana? Nah, bagus sekali kemarin. Nah, sekarang kita mau kasih tema apa nih Pak Yonatan? Mungkin Pak Yonatan ada tema yang mau disampaikan, Pak Yonatan? Langsung aja mungkin. Mau Ya, saya open aja Pastor. Jadi any kind of legal issues nggak apa-apa di raise. Mhm. Ya kalaupun mau diterusin topik yang kemarin, misalnya order barang, karena saya pribadi kan saya pernah juga menangani konteks yang sama, itu masuk ke Mhm. pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen gitu. Dan polisi sekarang memang lumayan mengakomodir sih laporan-laporan seperti itu yang merugikan konsumen gitu. Jadi any legal issues Pastor silakan, kalau dari audiens yang mau raise silakan respon. Demikian dari saya Pastor. Ya, teman-teman yang ingin masuk boleh ya, yang ingin mau mulai dengan masalah-masalah hukum di Indonesia sekarang ini lagi tren. Oh iya, kita ini sudah jadi nomor rekeningnya ya. Saya lupa tanya Bulianti ya. Nomor rekening yayasan LBH kita sudah jadi, saudara ya. Sudah jadi semuanya. Nomor BCA-nya nanti saya tanya Bulianti dulu ya. Eh, bentar. Bentar ya. Jadi kita punya LBH Kios ini tujuannya adalah supaya Anda yang dipersekusi ya atau mengalami kekerasan dalam rumah tangga, Anda bisa mendapat bantuan ya secara cuma-cuma. Tapi jangan karena Anda lagi masalah dagang terus Anda di penjara. Ini karena saya Cina Pak, saya nggak bayar utang terus masuk penjara. Oh bukan, tidak ada hubungannya saudara. Enggak, itu namanya bukan persekusi ya. Yang kemarin si siapa itu ini kan pasti karena saya Cina ya bukan, tidak ada hubungannya ya saudara. Jadi benar-benar kan misalnya masalah gereja atau Anda lagi penginjilan atau Anda masuk kampung, Anda bagi-bagi nasi lalu ditangkap polisi. Nah, itu yang baru bisa atau Anda yang mengalami KDRT dipukulin di rumah oleh bapakmu ibumu ya karena kamu Kristen atau karena masalah apa itu ya baru kita bisa membantu kalau enggak kita nggak bisa bantu saudara ya dan kalau Anda meminta bantuan secara pribadi ke Pak Yonatan Pak Adi Anda harus bayar ya jangan kalau mau nanya di sini, jangan nanya di WhatsApp, saudara. Nanya di sini. Anda kenalan dulu, terus nanya di sini. Lalu untuk follow up-nya bisa di WhatsApp. Tetapi kalau untuk masalah personal ya Anda tentu harus bayar, saudara ya. Kalau untuk masalah persekusi dan masalah kekerasan dalam rumah tangga baru kita kasih bantuan secara cuma-cuma, ya saudara ya. Jangan mental gratisan, saudara ya. Kamu sudah niat dagang, kamu sudah niat bertindak, kamu terjebak masalah hukum, berarti kamu harus keluar uang, ya. Jangan gratisan. Ya kalau anda siap masuk uang, masuk penjara ya, ya gimana? Memang begitu, ya. Ya ini ada Ibu Ellen, silakan Ibu Ellen.